Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa barik lana fi 'ilmina warzuqna al-ikhlasa bil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma ftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din wa tumis ala amwalihim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah yang disebut juga kitab Masailut Ta'lim, yang sudah ditulis oleh Al-Imam Al-Syekh Abdullah Fadl Al-Hadrami, wafat tahun 918 rahimahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang siapa yang berhak menjadi imam dan bagaimana sifat-sifat imam. Maka kita lanjutkan sekarang faslun, pasal baru fi ba'di, tentang sebagian as-sunan, sunnah-sunnah al-muta'alliqah yang berkaitan bil jamaah, dengan jamaah maksudnya sholat berjamaah. Dalam fasal ini beliau akan membahas perkara-perkara yang mustahab, yang disunnahkan, juga perkara-perkara yang makruh, dimakruhkan, juga perkara-perkara yang mandub, yang dihasungkan. Maka beliau mengatakan yustahabbu, disukai, disunnahkan. Yang pertama, alla yaquma, bahwasanya tidak berdiri illa kecuali ba'da faraghil iqamati, setelah selesainya qamat. Jadi maksudnya salat jamaah dilakukan setelah qamat selesai, dan makmum berdiri ketika qamatnya sudah selesai. Sebagian para ulama berpendapat bahwa berdiri makmum ketika qamat dikumandangkan itu adalah pada saat orang yang adzan mengucapkan hayya qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, tidak ada ketentuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kapan seorang makmum berdiri ketika dikumandangkan iqamah. Karena tidak ada ketentuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diperbolehkan kita berdiri pada awal qamat, diperbolehkan pada tengah qamat, diperbolehkan pada akhir qamat. Tapi kalau beliau penulis kitab ini mengatakan yustahabbu, disunnahkan. Bagi siapa? Bagi orang yang akan sholat jamaah, selain yang qamat tentu saja ya. Alla yaquma, untuk tidak berdiri illa ba'da faraghil iqamah, kecuali setelah selesainya qamat semuanya ya, berarti sampai la ilaha illallah. Meskipun gara-gara berdirinya menunggu selesai qamat sehingga tidak dapat shaf awal. Ini kalau mengikuti pendapat beliau. Tapi sudah saya sampaikan tadi, kata Imam Malik tidak ada ketentuan dari Nabi kapan berdirinya. Maka berdiri di awal boleh, di tengah boleh, di akhir boleh. Saya seringnya berdirinya di tengah, Pak, ketika ada ucapan qad qamatis shalah. Kenapa? Karena saya baca satu riwayat, seorang sahabat Nabi Anas bin Malik itu punya kebiasaan kalau sudah qad qamatis shalah maka dia bangkit. Ya ini bukan sunnah Nabi, ini sunnahnya Anas bin Malik. Tapi saya mikirnya gini, daripada saya mengikuti pendapat orang lain, lebih baik mengikuti pendapat sahabat Nabi yang saya ketahui, yaitu Anas bin Malik. Ini kan tulisan beliau ya, ulama 918 wafatnya ini.
Nah, saya nggak ngerti ini sumbernya dari mana, saya nggak tahu. Menunggu sampai qomatnya selesai. Adapun yang berdirinya pas ketika mati salah, saya tahu itu perbuatan Anas. Nah, saya pilih mengikuti Anas. Apalagi Anas bin Malik itu adalah pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membantu selama 10 tahun. Nah, maka bisa jadi ada kemungkinan perbuatan Anas itu sesuai dengan apa yang dilakukan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Tapi silahkan bebas. Menunggu selesai qomat juga boleh, tidak boleh. Kemudian sunnah yang kedua, wa taswiyatus sufuf, dan meluruskan shaf. Ini mohon maaf, saya tidak cocok dengan buku ini. Bahwasanya meluruskan shaf adalah sunnah. Saya cocok pendapat yang mengatakan meluruskan shaf adalah apa? Wajib. Kenapa? Karena di dalam hadis yang sahih Rasulullah mengancam orang yang tidak lurus shafnya dalam salat jamaah sehingga shafnya itu berantakan, itu nanti hatinya juga akan berantakan alias berselisih sesama muslim. Sementara umat Islam disuruh untuk ukhuwah, dilarang untuk berselisih. Nah, berarti sesuatu yang menyebabkan berselisih berarti dilarang dong, haram dong. Tapi tetap harus kita akui ada pendapat yang mengatakan taswiyatus sufuf itu adalah sunnah, tidak wajib. Mereka beralasan karena sabda Nabi, fa inna taswiyatus sufuf ini tamamis shalah, termasuk kesempurnaan saja, bukan kewajiban. Seperti peci ini kesempurnaan, Pak. Seandainya saya nggak pakai peci nggak ada masalah. Kalau baju ini kewajiban. Seandainya saya ceramah tanpa baju, melayu kabeh. Itu sate gendeng mobil, masak tanpa baju. Sunnah yang ketiga, wal amru bidzalika, dan perintah untuk meluruskan shaf. Wa minal imam, dan dari imam akad itu lebih ditekankan. Jadi yang menyuruh untuk meluruskan shaf itu ditekankan imam yang melakukan. Sawwu sufufakum. Tapi tidak harus imamnya, makmum juga. Seandainya kita sholat sudah lurus, teman kita di samping ini tidak lurus, disunahkan kita untuk menyuruh, Pak luruskan, Pak rapatkan. Sunnah semua, tidak hanya imam taktil, imamnya lebih muakkad, lebih ditekankan. Yang keempat, wa afdhalus sufuf, dan shaf yang paling utama al-awwal fal awwal, yang pertama lalu yang pertama, lirrijal, bagi kaum laki-laki. Maka disunnahkan untuk cepat-cepatan mendapatkan shaf yang pertama. Rasulullah mendoakan untuk shaf yang pertama ampunan 3 kali. Untuk shaf yang kedua ampunan 1 kali. Saya lupa hadisnya, saya tampilkan. Karena adalah Nabi SAW yastaghfiru lis-shaffil awwal, memintakan ampun untuk shaf yang pertama 3 marratin. Berapa? 3 kali. Walithani, dan untuk shaf yang kedua marratan 1 kali. Ini hadisnya riwayat Ibnu Majah, derajatnya sahih. Maka ini menunjukkan fadilah shaf yang pertama dan yang kedua, tapi lebih utama yang pertama karena didoakan oleh Nabi sampai 3 kali dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kalau yang didoakan ampunan hanya shaf 1 dan 2, berarti shaf yang ketiga zahirnya tidak didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebisa mungkin sholat itu di shaf 1 atau 2, Pak. Jangan shaf yang ketiga. Caranya gimana? Datang awal. Kalau datang akhir ya dapatnya 3, 4, nggak dapat doa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah di sini disebutkan lirijal, untuk laki-laki, menunjukkan bahwa hukum perempuan tidak sama dengan laki-laki. Makanya hukum perempuan itu justru sebaliknya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu sufufir rijali awwaluha. Shaf terbaik untuk laki-laki yang awal, maksudnya yang depan. Wa syarruha akhiruha, yang paling jelek yang belakang. Sebaliknya khairu sufufin nisa, sebaik-baik shaf wanita akhiruha, yang akhir, itu paling belakang.
Syarruha awwaluha, yang jelek yang terdepan. Ini maksudnya kalau ada jamaah laki-laki dan ada jamaah perempuan. Tapi kalau jamaahnya cuma perempuan saja, maka shaf yang paling utama bagi perempuan ya yang paling depan, paling dekat dengan imam, sehingga dia bisa mendengarkan bacaan imam secara sempurna. Kenapa shaf laki-laki paling baik itu yang paling depan? Satu, karena paling jelas mendengarkan suara imam. Dua, karena paling jelas melihat gerakan imam. Tiga, karena paling jauh dari wanita. Laki-laki dengan wanita itu dalam Islam itu tidak boleh campur baur gitu. Nah, maka semakin jauh semakin baik. Perempuan juga gitu. Paling jauh dari laki-laki itu yang paling utama. Makanya yang paling belakang paling utama. Sehingga cara ngatur shaf wanita sebenarnya itu dimulai dari belakang. Belakang penuh, depannya, depan penuh, depannya lagi. Dan ini termasuk sunnah yang jarang dilakukan, Pak. Rata-rata masjid ya perempuan shafnya dimulai dari depan dulu. Mestinya dari belakang dulu. Kemudian yang makruh sekarang. Wa tukrahu, dan makruh imamatu diimami oleh al-fasik, orang fasik. Di bab ini beliau membahas imam yang makruh untuk jadi imam. Satu, yang fasik. Ada 6, Pak. Karena kalau diimami oleh orang yang fasik, imam yang fasik, pasti panjenengan tidak merasa nyaman, Pak. Misalnya nih, ada orang minum minuman keras, kemudian ngimami, gimana coba perasaan panjenengan? Sambil sholat sambil mengatakan kurang ajar ini, malah ngimami aku. Nah, jadi sholatnya nggak akan khusyuk. Maka makruh ini orang fasik jadi imam. Para ulama mengatakan imam itu seperti perantara kepada Allah atau safir, utusan ya. Jadi kalau kita ngutus seseorang untuk menyampaikan sesuatu, nah itu ada utusannya, safirnya. Nah, imam itu seperti safir. Masa kita ngutus seseorang yang apa? Yang tidak baik ya. Nah, bisa-bisa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hanya makruh alias sah salatnya. Yang kedua, wal aklaf, dan laki-laki aklaf. Apa itu? Alladhi, orang yang lam yakhtatin, belum khitan. Baik sudah dewasa maupun belum dewasa. Anak-anak hafalannya sudah mantap 30 juz, tapi usianya baru 10 tahun dan belum khitan. Itu makruh. Atau orang yang baru saja masuk Islam, belum khitan, dia sudah dewasa, menjadi imam juga makruh. Kira-kira apa makruhnya aklaf itu? Karena bisa jadi kemungkinan ya ada pipisnya yang masih tersisa di dalam bagian dalam zakarnya yang tertutup oleh kulit depan itu. Yang ketiga, wal mubtadi', dan diimami oleh ahli bid'ah. Ini makruh. Panjenengan ahlu sunnah diimami orang Syiah, gimana? Sah tidak? Sah, tetapi makruh. Jadi semestinya itu yang menjadi pemimpin atau yang menjadi atas, yang atas adalah orang-orang baik, orang-orang yang ikuti sunnah Nabi, orang-orang yang soleh, mestinya gitu. Hasan al-Basri ketika membahas masalah ini, beliau mengatakan, "Sholli wa alaihi bid'atuh." Silahkan kamu sholat di belakang imam siapapun. Kalau dia ahli bid'ah, dia yang nanggung bid'ahnya, kamu tidak nanggung. Artinya masih sah. Tapi seandainya ada pilihan ya, di sini diimami ahli bid'ah, di sini diimami ahlus sunnah, maka lebih baik kita memilih yang pengimaman ahlus sunnah. Nanti sholatnya akan disesuaikan dengan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, wat-tamtam, dan orang yang mengulang-ulang huruf ta. Jadi susah ngomong ta, sehingga kalau ta muncul huruf ta itu pasti terulang-ulang. Wal fa, orang yang mengulang-ulang huruf fa, susah ngomong fa sehingga terulang-ulang. Wal wa, orang yang mengulang-ulang huruf wawu. Kalau ta disebut tam-tam, fa disebut fa, wawu disebut wa. Kenapa ini makruh? Karena dengan sebab yang ulang-ulang itu jadi lama, Pak. Mestinya bacaan Fatihah misalnya 1 menit, gara-gara tam-tam jadi 2 menit.
suwen ini. Dan pasti orang mendengarkan gak nyaman. Gitu bacaan apa yang ini. Nah jadi gak khusyuk malah. Maka pilihkan yang bacaannya fasih, tidak ada kekurangan pada lisannya dalam mengucapkan huruf-huruf di dalam sholat tersebut. Ini kenapa disebutkan ta, fa, wawu, karena biasanya yang ada cacatnya pada 3 huruf ini. Tapi huruf apapun sama aja. Seandainya ada orang yang susah mengucapkan huruf shad misalnya, atau huruf ba misalnya, seandainya, nah, maka ketika mengucapkan ba selalu terulang-ulang, nah, itu makruh untuk kita bermakmum padanya, untuk dia menjadi imam. Kemudian wakadha, dan demikian juga tukrahu, dimakruhkan al-jama'atu fi masjidin, salat berjamaah pada satu masjid lahu imamun ratib, yang sudah memiliki imam rawatib. Wahwa, sementara masjid tersebut ghairu matrukin, tidak dilewati. Maksudnya gini, kita ngadakan jamaah sendiri padahal masjidnya ada imam rawatib dan masjidnya bukan masjid mampiran musafir. Paham ya? Kalau masjidnya itu tidak punya imam rawatib, masjid mampiran musafir, sehingga siapapun yang sholat di situ nanti akan mengadakan jamaah, maka kita ngadakan jamaah di situ sendiri nggak apa-apa. Kalau sudah ada imam rawatibnya, jangan ngadakan jamaah sendiri. Misalnya panjenengan tidak suka kalau diimami oleh seseorang, orang yang dulu pernah hutang sama saya nggak bayar nih, saya benci kalau diimami sama dia. Nah, maka panjenengan 5 menit sebelum dia maju sebagai imam, padahal dia imam rawatib, panjenengan sudah mengadakan sholat jamaah sendiri. Seperti ini hukumnya apa? Makruh, kata beliau. Ada pengecualian, illa kecuali idza khasya, kalau khawatir fawata fadilati, terlewatnya fadilah awalil waqti, awal waktu. Maka kalau khawatir terlewat fadilah awal waktu, jadi tidak makruh. Contoh, di masjid-masjid desa konon antara adzan dan qomat itu sampai 40 menit, 30 menit gitu. Lah panjenengan salat di situ nunggu 30 menit, suwen sulak luwe ini. Dan kelewatan fadilah awal waktu. Nunggu 1 jam misalnya. Nah, khawatir kelewat fadilah awal waktu, silahkan panjenengan untuk salat duluan. Tapi ada syaratnya, Pak. Syaratnya adalah walam yakhsha fitnatan, tidak khawatir terjadi fitnah. Kalau khawatir muncul fitnah, maka jangan dilakukan. Mungkin contoh yang paling gampang untuk di Solo adalah Masjid As-Siqaf. Salat zuhur jam pinten mereka? 12:30 nih. Padahal adzan zuhur jam 11:30. Nunggunya 1 jam. Nah, maka panjenengan salat di sana bersama rekan kerja pas rolasan, nah, dimulai di awal waktu. Kalau tidak khawatir fitnah nggak apa-apa. Tapi kalau khawatir fitnah jangan. Dan di Solo kan masjid banyak ya. Kalau di sana jam 12:30 ya sudah, di masjid yang lain saja yang cepat qomatnya. Nah, sekarang ini banyak masjid yang masang jam apa itu namanya, Pak? Digital itu ya. Nah, itu untuk membatasi supaya imamnya tidak terlalu lama dalam mengumandangkan qomatnya. Kemudian wayundabu, dan dihasungkan atau disunahkan ayyajharul imam, bahwasanya imam itu mengeraskan. Apa saja yang dikeraskan oleh imam? 1, bitakbiri, takbir. Karena imam itu diikuti oleh makmum. Kalau takbirnya tidak keras, maka menyebabkan memadharati makmum. Rasulullah mengatakan la dharara wa la dirara. Dan yang disebut takbir itu ucapan apa? Allahu Akbar. Jadi yang dikeraskan itu semuanya Allahu Akbar. Jangan seperti sebagian orang Allah, 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 Allah.
Ya dia ngomong akbar tapi tidak terdengar. Nah itu tidak sunnah. Sunnahnya itu yang dikeraskan di takbir, semua takbir Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar terdengar semua. Yang kedua yang dikeraskan wa biqaulihi, dan ucapan dia sami'allahu liman hamidah. Semoga Allah mendengar, maksudnya mengabulkan orang yang memujinya Allah. Ini dikeraskan. Karena ini adalah termasuk perpindahan gerakan, sama dengan takbir tadi, perpindahan gerakan. Yang ketiga wassalamu, dan ucapan salam. Ini semuanya yang menjaharkan adalah siapa? Imam. Makmum nggak usah menjaharkan. Maka saya koreksi kebiasaan panjenengan. Saya nggak tahu panjenengan termasuk atau tidak, atau kebiasaan sebagian orang. Kalau salat jenazah itu takbir bareng-bareng semua. Imamnya Allahu Akbar, semua sak masjid Allahu Akbar. Dari mana kayak begitu? Yang disunahkan untuk mengeraskan adalah imam, bukan makmum. Kenapa imam disunahkan untuk mengeraskan? Karena fungsinya supaya diikuti. Lah makmum mengeraskan fungsinya apa? Nggak ada fungsinya, berarti sia-sia dong. Kemudian apakah ada dalilnya itu makmum mengeraskan suara gitu? Saya belum menemukan saya. Maka tidak usah mengeraskan kalau kita menjadi makmum, sebagaimana sholat biasanya, demikian juga sholat jenazah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian sunnah juga wa yuwafiquhu, dan menyesuaikan dengan imam al-masbuku, makmum masbuk, makmum yang terlambat, menyesuaikan dalam hal apa? Fil adhkari, dalam hal zikir-zikir. Maksudnya gini, kalau imamnya sedang sujud, maka makmum masbuk ikut sujud. Jadi jangan makmum masbuk malah Allahu Akbar berdiri menunggu imamnya sampai berdiri. Imamnya sujud, ya Anda Allahu Akbar takbiratul ihram, kemudian Allahu Akbar sujud. Jangan pula menunggu di luar nih, tak tunggu neng jebo yang timbang aku kesel. Padahal kalau kita ngikuti imam, meskipun rakaatnya tidak dihitung karena terlambat, kalau imamnya misalnya sujud, itu tetap ada pahalanya, Pak. Imam sujud, kita ikut sujud, rakaatnya telat, tapi ada pahalanya. Nah, pilih pahala atau pilih kosong? Kalau pilih pahala, langsung ikut. Saya melihat sebagian orang kalau terlambat itu di belakang shaf, nunggu sampai imamnya berdiri. Kalau sudah berdiri baru gabung. Nah, itu tidak sesuai sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, "Falyasna' kama yasna'ul imam." Apabila seseorang datang ke salat jamaah, imamnya dalam satu kondisi, hendaklah dia melakukan seperti yang dilakukan oleh imam. Alias imamnya sujud, dia pun juga ikut sujud. Tidak menunggu. Menunggu itu tidak sesuai sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan melewatkan pahala yang semestinya Anda dapatkan. Dan waktu yang terlewat tanpa ada pahala, nanti kita bisa menyesali pada hari kiamat. Rasulullah bersabda, "Ma min sa'atin tamurru bi ibni Adam", tidak ada satu waktu yang melewati manusia, lam yadhkurillaha fiha, di mana dia tidak zikir kepada Allah pada waktu tadi, illa hasira 'alaiha yaumil qiyamah, kecuali dia akan menyesalinya besok pada hari kiamat. Tapi saya jujur ya, hadis dengan lafal seperti ini diperselisihkan derajatnya oleh para ulama. Syekh Albani mengatakan hasan dalam kitab yang saya baca ini, yaitu Jami'us Shaghir Takhrij Syekh Albani, tapi ada juga yang mendhaifkan. Sampai di sini ada pembahasan. Kalau tidak ada, babu salatil musafir, bab salatnya orang yang safar. Beliau katakan, ya juzu, boleh lil musafir, bagi orang yang musafir, safaran tawilan, safar yang panjang, mubahan, yang mubah. Boleh apa? Qasrud dhuhri, mengqasar, meringkas salat zuhur, wal asri, dan salat asar,
wal isya'i dan salat isya rakaatain menjadi 2 rakaat 2 rakaat. Jadi hukum qashar tidak wajib, tetapi apa? Boleh. Kenapa? Karena ini rukhsah. Rukhsah itu artinya keringanan. Keringanan itu diambil boleh, tidak juga boleh. Lebih utama kita mengambil keringanan daripada tidak. Karena Rasulullah setiap safar selalu qashar. Kenapa beliau tidak mengatakan wajib? Karena dalam Al-Quran Allah mengatakan falaisa 'alaikum junahun an taqsuru. Nanti bisa dilihat dalilnya pada surat An-Nisa ayat 101. Kalau kalian safar maka tidak mengapa untuk qashar. Kata-kata tidak mengapa menunjukkan bahwa qashar tidak wajib, dan ini pendapat mayoritas para ulama menyelisih mereka mazhab Dzahiri yang mengatakan wajib. Terus safarnya ini ada syaratnya. Syarat yang pertama tawil, safarnya panjang, safar yang jauh. Karena safar itu ada 2. Ada safar pendek, ada safar jauh. Dari rumah saya menuju ke tempat ini safar, tapi safar yang pendek. Safar yang jauh itu bagaimana? Safar yang menyebabkan boleh qashar. Apa itu? Berapa kilo itu? Nah, nanti menjelasnya di bawah. Syarat yang kedua, safarnya harus safar yang mubah, alias safar yang haram, yang maksiat nggak boleh. Seseorang merampok karena tidak mau malu di negerinya, di kotanya, dia merampoknya di kota lain. Nah, orang Solo, kemudian dia tinggal di Jawa Barat untuk jadi apa? Perampok, supaya nggak ketahuan sama mertuanya atau tetangganya. Nah, selama ngerampok di Jawa Barat tidak boleh untuk apa? Qashar salat, karena maksiat safarnya tadi. Anak minggat dari orang tuanya, maksiat. Nah, ini apa? Tidak boleh qashar. Beliau katakan adaan, baik salatnya salat ada wa qadaan maupun salat qada. Salat ada itu yang dilakukan di waktunya, kalau qada itu adalah di luar waktunya. Lupa belum salat isya, teringatnya habis subuh, nah, itu namanya salat isya secara qada. Nah, ini safar ini ketika kita mengqashar itu boleh salatnya salat ada maupun salatnya salat qada. Contohnya gimana salat qada? Misalnya kemarin saya lupa belum salat isya, padahal kemarin saya sudah safar, hari ini juga masih melanjutkan safar. Nah, salat isya yang kemarin mestinya saya lakukan 2 rakaat karena qashar, boleh saya ganti hari berikutnya juga tetap 2. Enggak harus menjadi 4 gara-gara apa? Terlambat waktunya. Tapi kalau qada untuk salat yang saya tinggalkan di rumah ketika belum safar, enggak berlaku. Maka beliau mengatakan la, tidak faitatul hadar, salat yang lewat pada saat saya mukim. Pas saya mukim lupa belum salat isya 4 rakaat kan. Pas safar saya ingat, oh iya kemarin saya belum salat isya, kemarin pas saya mukim. Nah, menggantinya tetap harus 4. Wal maskuk, demikian juga salat yang diragukan, annaha faitatu safar, apakah termasuk salat yang terlewat pada saat safar, au hadar, atau yang terlewat pada saat kita mukim. Kalau ragu-ragu nggak boleh diqashar. Tapi kalau yakin ini saya belum sholat isya ini pas kemarin pas saya sudah berangkat safar, nah gantilah 2 rakaat nggak apa-apa. Tapi kalau ragu-ragu kemarin sudah berangkat belum ya, pas saya lupa sholat isya itu, kayaknya sudah, kayaknya belum, nah udah dilakukan 4, nggak boleh diqashar. Beliau mengatakan wat tawilu, adapun safar yang panjang itu adalah yaumani, 2 hari, mu'tadilani, yang sedang, fisairil athqali, dengan perjalanan membawa beban. Maksudnya safar yang panjang itu adalah safar yang memerlukan waktu 2 hari, tapi perjalanannya perjalanan yang normal. Pada zaman dulu perjalanannya pakai onta, maka ngitungnya 2 hari ini adalah dengan onta. Nah, untuk kita sekarang susah Pak menerapkan, karena kita sudah tidak pakai onta lagi. Nah, kalau naik motor, naik bis, naik pesawat 2 hari ya itu bisa keliling dunia itu Pak. 2 hari loh ya, pakai pesawat. Dari Indonesia sampai Mekah saja cuma butuh waktu
8 sampai 10 jam gitu. Nah, ini kalau 2 hari pakai pesawat bisa keliling dunia. Maka yang dimaksud di sini adalah 2 hari dengan perjalanan unta. Nah, supaya gampang kita nggak usah pakai hari-hari, kita pakai hitungan kilometer. Maka ringkasnya menurut mayoritas para ulama termasuk mazhab Syafi'i adalah bahwa safar panjang itu adalah safar 80 kilo. Karena ngitungnya 1 hari itu sama dengan 40 kilo. 2 hari berarti sama dengan 80 kilo. Kalau dihitung dengan barit 80 kilo itu adalah 4 barit. Barit ini istilah orang-orang Arab. Kita juga nggak pakai, kita pakainya kilo. Kalau pakai farsakh maka hitungannya 16 farsakh. Farsakh itu juga ukurannya orang-orang Arab. Kita pakainya kilo. Kalau pakai mil maka 48 mil. Jadi 2 hari sama dengan berapa kilo? 80 kilo sama dengan berapa barit? 4 barit sama dengan berapa farsakh? 16 farsakh sama dengan berapa mil? 48 mil. Gampang tahu ya? Karena angka-angkanya mirip-mirip ya. 80, 4 itu separuhnya 8. 16 itu 8 tambah 8. Kemudian 48, 4, 8 kebalikan dari 4. Tapi ya yang kita ingat-ingat ini aja lah. Kilo itu ya. Kilo itu adalah 80 kilo. Dan ini pendapat mayoritas para ulama. Menyelisih mereka mazhab Abu Hanifah. Kalau Abu Hanifah berpendapat safar panjang itu bukan 2 hari tapi 3 hari. Berarti berapa kilo, Pak? 120 kilo. Jadi kalau panjenengan pakai mazhab Abu Hanifah, kosor-kosor panjenengan, Pak. Nunggu safarnya sampai 120 kilo. Kemudian beliau mengatakan wal itmamu, dan menyempurnakan salat afdol, lebih utama. Maksudnya lebih utama daripada mengkosor salat. Ini menurut beliau. Dan saya termasuk yang tidak setuju dengan pendapat ini. Kenapa? Rasulullah setiap safar selalu kosor. Apa yang dipilih oleh Rasulullah insya Allah lebih baik daripada yang tidak. Tapi tetap saja kosor boleh, tidak boleh. Rasulullah membiarkan istri tercinta beliau Aisyah kadang-kadang pas safar itu tidak kosor. 2 sahabat Nabi kadang-kadang atau lebih sering tidak kosor. 1 istri Nabi Aisyah, 2 Utsman bin Affan. Makanya jadi perbincangan di antara para tabi'in. Itu kenapa sih Aisyah kalau safar kok tidak kosor? Maka dijawab, ta'awwalat kama ta'awwalu Utsman. Dia memahami seperti pemahaman Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman tidak kosor. Kenapa? Karena beliau menghadapi orang banyak. Khalifah pasti dilihat oleh orang banyak. Nah, orang banyak itu ada yang bodoh-bodoh, Pak. Ada orang-orang Arab Badui yang mereka bertemu dengan khalifah cuma sekali aja pas haji. Nah, pas haji khalifah kok sholatnya 2 rakaat zuhur. Nah, dia nanti pulang ke Badui menyampaikan teman-temannya, ternyata zuhur 2 rakaat. Buktinya kemarin Sayyidina Utsman tuh khalifah itu sholatnya cuma 2 rakaat. Nah, khawatir jadi salah paham gitu, maka Sayyidina Utsman kemudian sholatnya 4 rakaat. Tapi sahabat-sahabat Nabi yang lain tidak peduli ya. Mereka tetap 2 rakaat meskipun banyak orang, ya karena bukan khalifah. Ya wajar kan kalau khalifah kemudian punya pikiran yang lebih luas karena dia memang posisinya berbeda dengan yang lain-lain. Beliau memperkecualikan illa, kecuali dalam 2 kondisi. Dalam 2 kondisi ini qasar lebih utama daripada itmam. Apa itu? Fi 3 marahil. Kalau safarnya 3 marhalah. 3 marhalah itu adalah mazhab Abu Hanifah tadi. Paham ya? Kalau 3 marhalah maka lebih utama qasar. Kenapa? Karena pendapat Abu Hanifah mengatakan bahwa orang yang safar sampai 3 marhalah itu wajib untuk qasar. Tidak boleh tidak qasar.
Sehingga supaya kita keluar dari perselisihan pendapat, maka kita qasar saja. Istilahnya apa? Al-khuruju minal khilafi mustahabun. Keluar dari masalah khilafiyah adalah diutamakan. Jadi kalau kita safarnya 3 marhalah, mazhab Hanafi mengatakan wajib qasar, sementara yang lain mengatakan tidak wajib qasar. Nah, daripada nanti kita disalahkan oleh mazhab Hanafi, maka lebih bagusnya kita qasar. Karena kalau tidak qasar, nanti disalahkan oleh mereka. Kamu itu enggak qasar, dosa. Nah, daripada apa? Terjadi perdebatan begitu, maka lebih baik qasar. Yang kedua, waliman, dan bagi orang yang wajada fi nafsihi, mendapati dalam hatinya karahatal qasar, tidak menyukai qasar, saat itulah kamu lebih utama qasar. Kalau dalam hati kita menerima qasar, maka lebih utama itmam menurut penulis ini. Kenapa orang yang benci qasar malah lebih utama qasar? Supaya hatinya ngikuti sunnah Nabi. Nabi mengajarkan qasar, kamu kok malah benci, gimana itu? Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman sempurna, hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih, sampai nafsunya mengikuti apa? Sunnah Nabi SAW. Maka bagi yang hatinya tidak menerima sunnah Nabi atau membenci qasar padahal qasar sunnah Nabi, malah justru lebih baik qasar. Ini kondisi-kondisi yang lain sama Pak. Hujan juga gitu. Ketika turun hujan, kalau pakai teori ini, maka lebih utama untuk tidak jamak daripada jamak. Karena tidak jamak itu asalnya. Pakai teori ini loh ya. Kapan jamak lebih utama? Kalau dalam hatimu membenci jamak. Sholat atau jamak. Loh, jamak itu sunnah Nabi loh. Kok kamu benci, gimana loh? Nah, pas benci itu lebih utama jamak, sampai hatinya tunduk kepada sunnah baginda Rasulullah SAW. Lah mungkin juga dalam bab poligami mungkin juga sama, mungkin pakai teori ini lebih utama satu atau istri 2, satu dan rapatu, gitu. Tapi bagi yang tidak suka terhadap poligami, mungkin jadi lebih utama poligami, genrimo. Ini kalau dikembalikan ke teori ini. Tapi ibu-ibu sudah mulai merengut begini. Ya, sampai di sini saja dulu. Wallahu a'lam bishawab.